Ibu Feria. Bu Feria, kenalkan Ibu, saya dengan Anda ya Bu ya. Saya bidan yang bertugas memang di wilayah sini. Tadi Ibu datang ini tujuannya adalah untuk apa? Ibu, saya kan baru melahirkan ya Bu, yang nanti minggu depan itu sudah 40 hari. Saya itu iya, jadi kan saya pengen pasang KB Bu, udah ngomong sama suami, katanya disuruhnya udah diskusi IUD aja. Pakai Cuman IUD, iya, cuman saya belum tahu IUD itu seperti apa, jadi pengen tahu dulu Bu. Baik Ibu. Tadi Ibu tujuannya adalah untuk menjalankan kehamilan ya. Ada kekhawatiran sebelumnya kalau misalnya ingin menggunakan IUD? Nggak ada sih Bu. Sudah mantap Sudah, ya berarti insya Allah ya, mantap, dan sudah cuman diskusi sama suami ya Bu ya. Sudah. Baik Ibu, sebelum dilakukan pemasangan saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya Bu ya. Saya jamin kerahasiaan Ibu nanti akan aman di tangan saya ya Bu ya. Nah, Ibu Feria umurnya berapa? 31 tahun ya. Suami umurnya berapa? 34. Satu rumah dengan suami? Satu rumah Bu. Tinggal di mana Bu? Di perumahan Sindang sini Bu, dekat. Masih. Nah, sudah punya anak berapa Ibu? Satu ya. Baik. Ini adalah proses pemasangannya Bu ya. Jadi sebelumnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah Ibu cocok atau tidak. Kemudian nanti saya akan bersihkan alat kelamin Ibu serta nanti langsung dilakukan pemasangan ya. Apabila dari hasil pemeriksaan tadi Ibu cocok untuk menggunakan AKDR ya. Nah, Ibu bisa kapan saja untuk memasangnya? Sekarang juga bisa. Oh boleh ya? sekarang ya Bu. Apakah Ibu bersedia sekarang? Boleh sih, sama suami juga udah boleh Ya. Bu. Nanti kita langsung pemasangan ya Bu ya. Nanti Ibu bisa ke belakang. Nanti ganti baju. Lakukan pemeriksaan perut Ibu dulu ya. Nanti kalau terasa sakit Ibu bisa ngomong ke saya ya. Lakukan pemeriksaan abdomen apakah memastikan apakah Ibu hamil atau tidak. Kemudian tekan apakah ada tumor atau tidak, atau ada benjolan atau tidak. Ibu sakit tidak Bu? Saya tekan, saya lepas sambil melihat reaksi dari pasien. Setelah pemeriksaan abdomen, maka kita lakukan pemeriksaan genitalia. Pasien posisi litotomi. Kemudian siapkan alat-alatnya. Gunakan sarung tangan terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan genitalia. Bu, saya melakukan pemeriksaan pada kelamin Ibu ya. Mohon kerjasamanya. Tarik nafas ya Bu ya. Iya Bu. Kita lihat bagian kelamin luar, apakah terdapat pembesaran kelenjar scan dan kelenjar Bartolini atau tidak. Kita lihat terlebih dahulu apakah terdapat pengeluaran pervaginal atau tidak, apakah ada cairan yang abnormal atau tidak, apakah ada varises atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari genitalia luar, yaitu dengan cara pemeriksaan bagian selangkang apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian bagian dari pembesaran kelenjar Bartolini, kelenjar scan, dan kelenjar Bartolini. Nah, ternyata tidak ada kendala ya Bu ya. Lakukan pemeriksaan inspekulum. Pemeriksaan inspekulum. Ibu tarik nafas ya Ibu ya. Masukkan spekulum. Kita lihat bagian genitalia dalam internal. Kita lihat apakah dinding vagina terdapat infeksi atau tidak, apakah terdapat kehamilan atau tidak. Kemudian kita lihat pengeluaran cairannya. Nah, ternyata normal. Nah, ini untuk memastikan kehamilan yaitu dengan tanda melihat cerviknya apakah ada tanda Chadwick atau tidak. Setelah itu kalau tidak ada kelainan, maka kita lanjutkan untuk pemasangan IUD.
Setelah dilakukan pemeriksaan inspektolog, kita lakukan pemeriksaan bimanual, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia interna, memastikan apakah dinding vagina terdapat benjolan atau tidak, pembesaran atau tumor atau tidak. Kemudian kita pastikan konsistensi dari uterus dan posisi uterusnya apakah ante atau retro, apakah ada pembesaran tumor aneurysma atau tidak. Ternyata ini hasilnya tidak ada, semuanya normal. Ibu, saya lepaskan ya Bu ya. Beritahu pada pasien hasil pemeriksaannya. Ibu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Ibu bisa dilanjutkan pemasangan IUD ya Bu ya. Ibu siap ya? Siap Bu. Baik, untuk dilakukan pemasangan, yaitu buka kemasan IUD. Ambil pendorong, masukkan ke dalam tabung inserter. Letakkan di tempat yang datar untuk memasukkan lengan AKDR. Masukkan lengan AKDR ke dalam tabung inserter. Setelah siap, kemudian letakkan di tempat yang datar. Langkah selanjutnya, untuk pemasangan IUD, masukkan antiseptik ke dalam bak instrumen, kemudian pakai kembali sarung tangan yang kedua. Ibu jangan tegang ya Bu ya. Enggak Ibu. Saya masukkan kembali alatnya ya Bu ya. Ibu tarik nafas ya Bu ya. Oke, masukkan spekulum. Putar kalau kita lihat. Kemudian kunci spekulumnya. Lakukan desinfeksi di serviks secara saat putar jarum jam. Lakukan 2-3 kali sesuai dengan keadaan kelamin ibu atau klien. Setelah sonde uterus, kemudian kita lihat batas kedalaman dari uterus dengan adanya tanda darah ataupun larutan antiseptik. Terdapat pada angka berapa? Setelah itu kita samakan dengan di kemasan IUD-nya. Kedalaman uterus tadi hasilnya adalah 7. Maka letakkan leher biru ke angka 7 dengan cara tekan leher biru, kemudian tarik tabung inserter ke belakang sampai dengan batas angka 7. Nah, sudah sampai batas 7, kita ambil IUD dari kemasan. Kemudian masukkan ke dalam IUD, ke dalam porsio, kemudian tanpa menyentuh bagian manapun, masukkan sampai dengan adanya tahanan. Sampai ada tahanan, pegang tabung inserter, lakukan dengan teknik withdrawal untuk melepaskan lengan IUD yang terdapat di dalam leher, yang terdapat di dalam uterus dengan cara tarik secara withdrawal sampai terdapat atau terasa lepas leher di dalam rahim. Kemudian kita keluarkan sedikit tabung inserter dan pastikan kembali dorong tabung inserter ke dalam uterus. Pastikan IUD ke dalam uterus kembali dengan dorong tabung inserter ke dalam uterus. Setelah sudah ada tahanan, keluarkan.
sampai terlihat benang 3 sampai 4 cm di depan forsio. Lalu kita ambil gunting mayo untuk melakukan pemotongan benang yang terdapat di depan forsio 3 sampai 4 cm. Setelah itu kita keluarkan semua tabung inserter dan pendorongnya. Kita lepaskan tenakulum. Kemudian setelah tenakulum dicabut, kita lakukan dep untuk memastikan tidak adanya perdarahan dengan tekan daerah yang sudah dijepit dengan tenakulum selama 10 sampai 15 detik. Kemudian setelah darah tidak terkeluar lagi, kita lepaskan, keluarkan, kemudian lepaskan spekulum. Ibu tarik nafas lagi ya. Setelah sudah dilakukan pemasangan IUD, maka kita bereskan alat, masukkan ke dalam larutan poli untuk melakukan dekontaminasi alat. Buang sampah basah ke tempat sampah basah. Kemudian masukkan pak instrumen. Lepas handphone dan cuci tangan 7 langkah. Setelah pemasangan selesai, kemudian bantu ibu untuk posisikan ibu dalam posisi berbaring. Ibu dilurusin ya bu ya kakinya bu ya. Gimana? Terasa sakit bu? Mulus ya bu. Mulus ya, ya. Ibu istirahat dulu ya. Kalau misalnya sudah tidak terasa kramnya, baru ibu nanti boleh duduk kembali ya. Ibu bagaimana tadi setelah dilakukan pemasangan? Nggak seserem yang Nggak seserem yang dibayangkan ya bu ya. Jadi ini lebih cepat ya bu ya. Nah ini ada yang harus perlu ibu ingat ya bu ya, karena sudah tadi udah dipasang IUD-nya. Jadi ini adalah jenis IUD-nya tadi apa Koperti ya bu ya. Dan ini waktunya tadi 10 tahun yang jenis Koperti. Ini waktu untuk melepas IUD tadi, kapanpun ibu mau dilepas, walaupun belum 10 tahun, ibu bisa melakukan kapan saja ya. Nah, ini nanti setelah dilakukan pemasangan, ingat seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, ada perubahan pola menstruasinya ya Bu ya. Yang awalnya tadi sebentar, sekarang menjadi lama, yang darahnya tadinya sedikit, sekarang nanti tambah banyak darahnya ya. Nah, nanti apabila terjadi kram yang sangat berlebihan setelah dilakukan pemasangan ini, ibu boleh nanti datang lagi ke sini ya Bu ya. Tapi kalau kramnya sekiranya masih bisa ditahan sih tidak apa-apa, karena itu adalah efek sampingnya. Dan nanti ibu harus menemui saya apabila ibu menemukan hal-hal yang seperti di sini ya. Telat haid misalnya, kemudian tadi terkena infeksi ya, itu harus datang ke saya seperti yang ada di gambar sini ya. Iya, iya Bu. Baik. Ibu paham sampai sini Bu? Alhamdulillah paham Bu. Nanti untuk mengecek lagi ibu datang ke saya 3 sampai 6 minggu setelah dilakukan pemasangannya Bu ya, untuk memastikan apakah memang benangnya masih terlihat atau tidak, dan posisi posisi KDR-nya atau IUD-nya masih aman atau tidak ya. Baik. Nah, selain dari yang ada di sini, ibu juga harus ingat ya Bu ya, nanti ibu setelah IUD-nya terpasang di sini, ibu nggak boleh ngangkat yang berat-berat ya. Jadi nggak boleh tuh yang namanya ngangkat galon dan sebagainya, pokoknya yang berat-berat tidak boleh ya Bu ya. Setelah itu biasakan nanti setelah menstruasi, ibu lakukan pengecekan dengan masukkan jari yang paling panjang ke dalam kelamin ibu untuk memastikan benangnya teraba atau tidak. Ya, kalau tidak teraba, ibu harus datang ke saya ya Bu ya, atau ke tenaga kesehatan yang lainnya untuk memastikan apakah IUD-nya masih ada atau tidak. Ya, jadi sambil jongkok ya, sambil jongkok masukin jari yang terpanjang setelah menstruasi atau hari kalau mau selesai ya, kalau mau selesai aja ya. Ya Bu. Gitu. Gimana Bu Feria? Udah lega ya? Udah dicabut IUD-nya. Jadi tadi tujuan ibu kan untuk yang punya anak lagi. Jadi setelah dicabut IUD-nya, ibu langsung bisa ke masa subur dan bisa lagi untuk program untuk punya anak ya. Jadi setelah dicabut itu bisa kembali seperti semula kesuburannya ya. Ada yang mau ditanyakan ibu? Nggak ada ibu. Nanti kalau ada masalah ataupun apa nanti bisa datang ke saya Bu ya. Terima kasih Bu atas kunjungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.